Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Beni Adistiawan SPD dari SD Negeri 2 Cilelei, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman, pemahaman tentang merdeka belajar. Topik pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, yaitu apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Peran guru yaitu sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai pamong, dengan semboyan ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita menuju yang kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar, menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagian yang ketiga yaitu
mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, yaitu kodrat murid, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam ataupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri pada kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, yaitu asas trikon, yang terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan konsentris yaitu pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Sekarang di bagian keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan yaitu hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri, dan sebagai sebuah misi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Selanjutnya yang terakhir, bagian yang kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itulah Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah menyimak pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut. Atau bisa Bapak Ibu klik yang ada di kolom deskripsi di bawah. Atau juga Bapak dan Ibu mengisi komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah memahami materi belajar tersebut. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat, mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.